Oke, selamat siang menjelang sore. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke sub pembahasan baru yaitu ruang vektor. Materi yang tercover pada hari ini itu adalah ruang vektor umum, subruang, basis dan dimensi, dan basis subruang. Jadi ada 4 kurang lebih yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Nah, secara umum kemarin kita sudah belajar tentang aritmatika vektor. Jadi di sini coba kita recall kembali bahwa kalau di dalam satu ruang vektor itu berlaku aksioma di bawah ini, bahwa kalau U plus P yang ada di ruang P, maka dia bersifat tertutup. Artinya hasilnya itu selalu ada di dalam ruang itu. Kemudian U plus P sama dengan P plus U. Kemudian yang ketiga berlaku asosiatif. Kemudian ada vektor 0 di dalam ruang P, itu berlaku U plus vektor 0, itu sama dengan vektor 0 plus U. Kemudian untuk setiap U anggota P terdapat minus U, vektor minus U, sehingga U plus minus U itu sama dengan 0. Itu kemudian ada juga P tertutup terhadap operasi perkalian ya, dan dengan skalar. Nah, K kali U plus P, K kali U plus K kali P. Bahwa K plus L itu akan berlaku juga, nomor 9 juga demikian. Ada vektor skalar 1 dikalikan vektor U itu sama dengan vektor U sendiri. Nah, contoh ruang vektor yang kita tahu adalah ruang vektor Euclideans. Ya, Euclideans ini adalah suatu ruang vektor di dimensi pangkat n atau order n. Itu akan berlaku operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Jadi kalau yang kita tahu bahwa dimensi itu hanya sampai 3, artinya yang bisa kita visualisasikan itu sampai 3. Sesungguhnya dimensi itu ada secara matematika, itu ada n dimensi. Ya. Dimensi 1 itu adalah garis, kemudian ketika dimensi 1 garis itu digandakan menjadi sumbu X dan Y, maka dia disebut dimensi 2. Ketika dimensi 2 digandakan, dilipat gandakan, gitu, itu menjadi ruang, itu X, Y, dan Z. Gitu ya. Maka dimensi keempat tentu dimensi 3 yang dilipat gandakan lagi. Nah, kita bentuknya seperti apa kita tidak terbayang, karena kita hanya bisa atau sanggup mendeskripsikan hingga dimensi ketiga. Dimensi 4 dan seterusnya, 5, 6, dan seterusnya, itu sulit. Namun secara matematika itu bisa dilakukan perhitungan. Kemudian yang kedua itu adalah himpunan matriks. Matriks itu merupakan sekumpulan vektor. Ya. Matriks itu kumpulan vektor. Misalkan himpunan matriks berukuran M kali N dengan operasi standar. Itu ada penjumlahan, perkalian, dan perkalian dengan standar. Kemudian ada himpunan polinomial. Polinomial itu suatu persamaan berpangkat ya. Nah ini contoh operasi standar pada ruang vektor Euclideans ya, bahwa U plus P itu adalah penjumlahan dari masing-masing elemennya. Kalau U itu untuk ruang pangkat 3, maka ada U1, U2, U3, dan P tentu ada di ruang 3, P1, P2, P3, maka penjumlahannya ya berlaku U1 tambah P1, U2 tambah P2, dan P3 tambah P3. Jadi kalau vektor di dalam ruang itu, kalau U di ruang dimensi 3 itu tidak bisa dijumlahkan, tidak dapat dijumlahkan ya. Bisa dijumlahkan dengan V di ruang dimensi R pangkat 4. Jadi itu artinya, jadi kalau vektornya ada di ruang dimensi 3 itu hanya bisa dijumlahkan dengan vektor yang lainnya di ruang dimensi yang sama. Ya, karena tidak bisa. Kalau ruang dimensi 2 Anda jumlahkan dengan ruang dimensi 3, maka tidak bisa. Yang bisa adalah yang bersesuaian dengan ruang. Perkalian pun demikian, bahwa K kali U itu sama dengan K kali U1, U2 sampai UN, tergantung N-nya. Kemudian perkalian titik berlaku juga, bahwa U kali P dot P, U dot P itu sama dengan U1 kali P1, U2 kali P2, dan seterusnya. Nah,
Nah, di sini dicontohkan, kalau saya punya U dan P, ini di ruang dimensi pangkat 1, 2, 3, 4, di ruang 4, maka U plus P dapat dilakukan, sedangkan U dot P juga bisa dilakukan. Kalau U plus P ya, U plus P ini sama dengan masing-masing elemen dijumlahkan, yaitu min 1 plus 5, ditambah dengan 3 plus minus 4, itu ditambah lagi dengan 5 ditambah 7, kemudian ditambah lagi dengan 7 minus 1. Nah, tinggal diselesaikan. Maka vektornya jadi, maaf, ada kesalahan sedikit. Ini jadinya plus, bukan plus ya di sini, di elemen. Ini adalah kalau saya kurung besar, maka jadinya adalah kalau vektor dijumlahkan dengan vektor, itu hasilnya adalah vektor. Maka jadinya vektor 4, ini adalah minus 1, koma, ini adalah 12, koma 6. Nah, inilah vektor barunya. Kalau U plus P. Sedangkan U dot P itu di masing-masing elemen dikalikan dan dijumlahkan. Nah, kemudian berlaku juga panjang vektor. Jadi panjangnya bisa kita hitung bahwa panjang vektor itu adalah panjang U itu tidak lain adalah U dot U diakarkan. U dot U diakarkan ya. Sehingga ini sama dengan seperti ini. Contoh, nah kemudian ada juga yang bisa kita hitung untuk di vektor UVBS, itu adalah jarak antara dua vektor. Nah, minggu lalu juga sudah saya definisikan sedikit bahwa jarak dari U ke P itu tidak lain adalah besarnya vektor U minus P. Itu U1 dikurang P1 kuadrat, ditambah 2 dikurang P2 kuadrat, dan seterusnya sampai Pn kurang Pn kuadrat di akarnya. Contoh diberikan di sini, dua buah vektor di ruang R pangkat 4, maka tentukan jarak dari vektor U ke P. Maka nilainya kalau kita hitung, itu adalah U minus P dulu kita hitung, baru dihitung besarnya atau panjangnya. U dikurang P ini, kemudian dihitung besarnya adalah 1 kuadrat ditambah minus 1 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat tambah 1 pangkat setengah, atau sama dengan akar 7. Oke. Saya kira tidak sulit. Kemudian subruang atau subspace. Subspace itu adalah subhimpunan dari sebuah ruang vektor. Jadi kalau ruangnya pangkat 4, maka subhimpunannya adalah ruang pangkat 1 atau ruang pangkat 2, ruang pangkat 3. Itu subhimpunannya ya. Tidak bisa bahwa ruang pangkat 3 memiliki subhimpunan di ruang pangkat 4. Tidak bisa. Jadi ruang pangkat 4 itu subhimpunannya ruang pangkat 3. Contoh misalkan, kalau saya punya vektor U di ruang pangkat 4, itu dalam kurung 1, 2, 1, min 1. Maka kalau subruangnya ini saya misalkan adalah U1. Ini R pangkat 4 ya, saya jadikan R pangkat subruang, maka vektor 1, 2, 1. Ini adalah U1 ini adalah ini subbagian dari himpunan bagian dari U. Karena elemennya dipotong sampai 3 dimensi. Ya. 1 dimensinya lagi tidak bisa di ini. Nah, ini serupa dengan kita belajar dimensi. Ya. Kalau suatu benda di dimensi 2, itu asumsi dimensi 2 itu tidak bisa melihat suatu benda di dimensi 3. Sama dengan kita sebagai manusia, bahwa kita hanya bisa melihat dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, maka kita tidak bisa melihat dimensi 4. Atau tidak bisa mengilustrasikan dimensi 4. Tetapi kalau objek yang di dimensi 3, yang bisa melihat atau mengilustrasikan dimensi 3, maka bisa mengilustrasikan dimensi di bawahnya. Ya.
Kemudian W dinamakan subruang atau subspace B dari B jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi. Operasinya adalah operasi penjumlahan, perkalian, dan perkalian dengan skala. Kemudian syarat W disebut subruang dari B itu adalah ini, W tidak himpunan kosong. Kemudian B adalah himpunan bagian dari B. Kemudian U, P anggota W, anggota subruang W, itu maka U plus P anggota W. Ini perkalian penjumlahannya. Kemudian K kali U juga anggota W. Artinya ada di dalam ruang itu. Tidak boleh nanti kalau suatu K dikali vektor U yang ada di ruang pangkat 3 itu menghasilkan vektor pangkat 4. Tidak boleh. Tidak mungkin. Contoh, suatu W berisi semua matriks order 2 kali 2 di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0 merupakan subruang dari ruang vektor matriks 22. Jadi, kalau di dalam 22 bisa menjadi subruang ya. Misalkan 00 seperti ini anggota W. Pertama, syaratnya tadi W tidak himpunan kosong. Betul. Kemudian W merupakan bagian dari matriks 2 kali 2. Betul. Karena order O itu anggota W itu adalah 2 kali 2. Kemudian yang ketiga, kita ambil sembarang nilai matriks A, B. Misalkan ada seperti ini, yaitu A-nya adalah ini dan B-nya adalah ini. Ketika saya jumlahkan, A plus B, itu hasilnya adalah ini. Ini artinya bahwa matriks ini itu berada di subruang W. Karena dia ukurannya 2 kali 2. Maka dari itu, kalau saya ambil K juga, maka hasil kalinya juga matriks 2 kali 2. Ini artinya bahwa ini menunjukkan bahwa K kali A itu anggota W. Maka W merupakan subruang dari matriks 2 kali 2. Berikut adalah periksa apakah himpunan D yang berisi semua matriks order 2 kali 2 yang determinannya 0 merupakan subruang dari vektor M2 kali 2. Nah, ini menarik. Kalau dikatakan bahwa D itu adalah matriks order 2 dengan determinan 0, ini ada syaratnya, determinannya 0. Itu merupakan subruang, kita cek. Ambil sembarang nilai matriks A, B, anggota W, dengan pilih A tidak sama dengan B. Tidak sama dengan B, misalkan seperti ini. Karena tadi disyaratkan determinannya 0, maka matriks A ini determinannya 0. Matriks B determinannya 0. Maka kalau dia tertutup, maka hasil penjumlahannya harusnya determinannya 0. Namun kalau dilihat di sini determinannya A kuadrat minus B kuadrat. Maka dengan demikian, maka D bukan merupakan subruang karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kalau dia tertutup, itu artinya berlaku sifat yang sama. Kecuali kalau kita bilang begini, jika A sama dengan B, maka determinan dari A plus B ini sama dengan A kuadrat minus B kuadrat atau sama dengan A kuadrat minus A kuadrat, ini sama dengan 0. Maka kalau demikian, maka A, B itu adalah subruang. Jika A yang sama dengan B. Tapi kalau dia tidak sama, maka dia bukan subruang. Oke. Sekarang kombinasi linear. Kalau Anda tahu bahwa di bilangan skalar, bahwa misalkan saya bilang 5 itu tidak lain adalah 2 plus 3. Atau bisa juga 1 plus 4. Nah ini artinya skalar 5 itu adalah kombinasi linear dari 2 plus 3. Dan 5 itu bisa dalam kombinasi linear dari 1 plus 4 atau yang lainnya. Nah di dalam vektor juga berlaku hal yang sama.
Buah sebuah vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor P1, P2, P3 di dalam ruang yang sama jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan ke dalam persamaan ini. Dengan K-nya itu adalah skalar. K-nya adalah skalar. Kita lihat contoh. Misalkan saya punya U 240, P adalah 1 min 1, 3 di ruang pangkat 3. Apakah vektor ini, vektor-vektor di bawah ini, itu sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor U dan P? Coba kita uji satu, nomor A. Kita tahu tadi kalau di persamaannya, itu kalau kombinasi linearnya harus berlaku ini. Bahwa A itu sama dengan K1 kali U plus K2 kali P. Kita periksa apakah K1, K2 sedemikian sehingga persamaan tersebut terpenuhi. Coba kita lihat. Bahwa kita tahu U tadi ini dan P itu adalah P. Kemudian kita kalikan ke dalam, kita dapatkan seperti ini. Maka ini bisa ditulis seperti ini. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Dapat dilakukan dengan OBE. Kita OBE kan. Itu, maka saya dapat 1/2 2. 1 min 2, 1/2 2, 1 min 3, 6, kemudian 0,36. Kemudian kita nolkan yang ini, dapatnya ini, kemudian kita nolkan yang di sini. Maka dengan demikian, kalau kita lihat di sini, hasilnya adalah OBE-nya, itu seperti ini. Ya. Mohon jangan bingung dengan OBE. OBE itu adalah suatu proses kita menolkan ini, ya. Kemudian kita menolkan yang di bawahnya dengan basis di atasnya. Ketika saya menolkan ini, maka saya akan baris A2 dikurangi dengan 1 kali baris pertama. Maka di sini kita coba nolkan, maka ini 1 dikurangi 1, 0. Min 3 dikurangi setengah, berapa? 2 dikurangi setengah tadi. 3,5, kemudian min 6. Kemudian ini dibagi lagi dengan ini sehingga ini 1 sama dengan 2, kemudian ini dinolkan. Ya. Ini sama, ini jadi 0. Dengan demikian, maka kalau kita urai lagi, maka sekarang saya punya seperti ini, yaitu matriks 1/2 0, 1, 0, 0 dari sebelumnya itu yaitu K1, K2 kan gitu sama dengan 2, 2, 0. Maka dari persamaan pertama yaitu K1 ditambah setengah K2 itu sama dengan 2. Sedangkan dari persamaan kedua yaitu 0 ditambah K2 itu sama dengan 2. Maka dari sini K2 sama dengan 2. Dari K2 ini kita dapat cari K1. K1 itu sama dengan 2 minus setengah K2. Atau sama dengan 2 minus 1 sama dengan 1. Maka hasilnya itu adalah 2 dan 1. Maka sehingga karena K-nya 1, maka A itu adalah kombinasi dari 1 kali U ditambah 2P. Ya. Oke. Kalau matriksnya besar, nah ini juga dapat diselesaikan dengan cara seperti ini ya. Kalau Anda lihat di sini, bahwa ini kan matriksnya adalah 3 dikali 2. Ini juga ada 3 kali 1. Jadi kalau saya misalkan ini A, ini B, itu maka berlaku kan A kali K, vektornya K, itu sama dengan B. Karena ini tidak bujur sangkar, maka ini bisa diselesaikan juga dengan A transpos dikali A dikali K, sama dengan A transpos dikali B. Maka ini jadi matriks bujur sangkar, saya anggap dengan P dikali K,
itu sama dengan Q, vektor Q. Maka K di sini itu sama dengan inverse dari P dikali dengan Q. Ini bisa juga diselesaikan gitu. Ya. Saya contohkan ya. Saya main di oktav ya, karena saya punya contoh oktav. Kita langsung dengan formulasi saja matematikanya. Contoh di oktav, saya punya matriks A-nya ini, betul? Ini tadi. Kemudian matriks B-nya, vektor B-nya adalah ini ya, yang tadi. Maka saya bilang tadi A kali A transpose, saya misalkan P itu sama dengan A transpose dikali A. Saya dapat ini. Kemudian Q itu sama dengan A transpose dikali B. Ya, kemudian K-nya, K itu sama dengan inverse dari P dikali dengan Q. Maka dapatnya juga 1, K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 2. K-nya dapatnya. Nah, jadi sama dengan cara yang ini, yang di atas ini, yang di sini ya. Maka dengan cara ini pun kita dapat bahwa K1-nya sama dengan 1, K2-nya juga sama dengan 2. Jadi tinggal hitung-hitungan tadi. Oke, coba nanti dilihat di oktav, bisa Anda lakukan. Maka untuk yang lain silahkan dijadikan latihan di rumah. Ini latihan 1 dan latihan 2. Silahkan Anda coba nanti setelah perkuliahan ini. Kemudian konsep spanning, kalau bahasa Inggrisnya spanning, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia orang menyebut membangun atau merentang, tapi kurang pas. Saya lebih suka dengan membacanya dengan span. Himpunan vektor S terdiri atas P1, P2, dan Pn dikatakan span suatu ruang vektor P jika setiap vektor P selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor S. Ya. Jadi kalau P, suatu vektor P yang terbentuk dari P1, P2, Pn itu sebagai kombinasi linearnya, maka S disebut dengan span. Contoh, kita punya P1, P2, P3. Apakah P itu tersusun dari P1, P2, P3? Maka kalau demikian, kita ambil saja di sembarang R pangkat 3. Saya punya U1, U2, U3. Maka U itu harus merupakan kombinasi linear dari vektor P1, P2, P3. Maka kalau kita hitung dari vektor-vektor tadi, kalau P1-nya berapa? P1-nya adalah 112, P2-nya adalah 101, P3-nya adalah 213. Maka ini dikalikan K1, K2, K3 sama dengan U1, U2, U3. Bagaimana cara menyelesaikan? Nah ini kalau kita hitung, kalau ini misalkan tadi ini adalah matriks. Ini adalah matriks A, ini matriks K-nya, ini matriks vektor B. Ya. Ini apakah perlu dikalikan transpose dengan proses yang tadi? Tidak, karena ini sudah bujur sangkar. Kalau sudah bujur sangkar tidak perlu. Tapi kalau tidak bujur sangkar, harus Anda kalau mau diselesaikan secara aljabar linear, secara persamaan sistem, persamaan simultan linear itu harus A transpose dikali A, kemudian A transpose dikali B. Semua dikalikan A transpose. Nah, di sini karena ini adalah variabel, maka bisa diselesaikan dengan OBE. Nah, kalau dengan OBE, maka kita dapatkan suatu matriks 112, U1, kemudian nolnya sudah 0, min 1, U2 minus 1, 0, 0, 0, ini U3 minus U1 minus U2. Nah, kalau kita lihat sistem persamaan linear, seharusnya agar ini merupakan kombinasi linear, maka U1 minus U2, U3 itu sama dengan 0.
Atau dengan kata lain bahwa U3 itu sama dengan U2 plus U1 sama dengan 0. U2 sama dengan U1 sama dengan 0. Harusnya begitu. Baru ada solusi, baru dia disebut dengan span. Kalau tidak, kalau tetap seperti ini, maka ini tidak bisa dianggap span karena ini tidak konsisten. Gitu ya. Dengan demikian, maka vektor-vektor tersebut tidak dapat membangun suatu atau span di ruang pangkat 3. Karena vektor baru itu bukan kombinasi linear dari vektor-vektor yang tersusun. Tetapi kalau ini sama dengan 0, U3 ini sama dengan 0, atau dengan kata lain adalah U2 plus 1 sama dengan 0, atau dengan kata lain bahwa U2 sama dengan minus U1. Artinya apa? Kalau vektor U itu terdiri atas 2, kemudian di sini min 2, ini 0, maka ini span. Ya. Jadi ada syaratnya, kalau U-nya itu adalah 2 min 2 dan 0, maka baru dia span. Jadi U2 itu sama dengan minus U1, atau U1 sama dengan minus U2. Ya, baru dia span. Bisa dicari. Oke. Nah, itu kira-kira tadi banyak solusi. Kalau demikian ini banyak solusi yang tadi saya bilang. Bisa saja kalau ini U1-nya sama dengan minus 2, maka U2-nya sama dengan 2. Kalau U1-nya sama dengan 2, maka U2-nya sama dengan minus 2. Kalau U1-nya sama dengan 4, maka U2-nya sama dengan minus 4. Kalau itu baru dia bisa dikatakan span. Oke. Bebas linear atau linearly independent dan linearly dependent. Ini penting dipahami karena ini akan banyak dipakai. Misalkan S itu adalah himpunan U1, U2, dan UN adalah himpunan vektor di ruang vektor T, maka S dikatakan bebas linear jika berlaku persamaan ini. K1 kali U1 ditambah K2 kali U2 ditambah Kn UN itu sama dengan vektor 0. Nah, dengan demikian maka harus mempunyai satu solusi tunggal, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan Kn sama dengan 0. Jika tidak tunggal, maka S dinamakan bebas linear. Kalau berlaku ini linearly independent, bebas linear, sedangkan ini bergantung linear atau linearly dependent. Ya. Artinya, di dalam geometri, kalau di ruang pangkat 2, vektor yang disebut dengan bebas linear jika dan hanya jika kedua vektor tidak berada dalam satu garis. Masih ingat ya, kalau dalam ruang dimensi 2, itu kalau vektornya dalam satu berimpit ini, maka dia mempunyai banyak solusi. Kalau dia tidak berimpit, maka dia solusi tunggal. Kalau masih ingat persamaan linear. Kalau di ruang tiga dimensi, bahwa dia disebut dengan bebas linear atau linear independent jika dan hanya jika tidak berada dalam satu bidang. Satu bidang, artinya satu ada panjang dan lebarnya. Contoh, diketahui bahwa vektor U dan vektor A itu seperti ini. Apakah kedua vektor ini saling bebas linear di ruang pangkat 3? Nah, kita harus buat persamaannya. Bebas linear itu berlaku persamaan ini. Tinggal Anda masukkan K1, ini sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan, apakah K-nya 1, K2 sama dengan 0 atau tidak? Kita lihat. Kita selesaikan, kita OBE-kan. Ini dikalikan min 1 dulu, dapat ini, kemudian ini dinolkan, dapatnya ini, dan ini dinolkan, dapatnya. Nah, kemudian terakhir, ini yang dinolkan, makanya dapat ini. Maka dengan demikian, kalau kita lihat dari sini, ini kan berlaku gini. Di sisi terakhirnya, 1, 0, 0, 1, 0, 0, dikali dengan K1, K2, itu sama dengan
0, 0, 0. Ini dikali ini K1 sama dengan 0, ini dikali ini K2 sama dengan 0. Di sini dikali ini, yang terakhir ini 0 semua, tidak perlu ditulis. Maka ini adalah disebut linearly independence. Ya, U dan A itu saling bebas linear. Ya, misalkan diketahui lagi contohnya A, B, dan C, apakah ketiga vektor ini saling bebas linear di ruang pangkat 3? Ya, kita harus buat K1 kali A, K2 kali B, K3 kali C harus sama dengan 0. Kita lihat, ini sama dengan 0. Diselesaikan. Ini hasilnya adalah 1, min 1, min 2. 0, 4, 0, 0, 1, 0. Tidak ada, kemudian terakhir ini dan 0. Ya, setelah kita lakukan pengenalan yang di bawah, tidak dapat nilai. Tapi di sini, ini banyak solusi. Kenapa banyak solusi? Karena kalau kita urai, ini kan samaannya menjadi gini. 1, min 1, 2, min 2 ya. 0, 1, 0, 0, 0, 0. Dikali dengan K1, K2, K3. Ini sama dengan 0. Tinggal Anda masukkan bahwa dari persamaan pertama ini K1 minus K2 plus minus K3 itu sama dengan 0. Ya. Atau dengan kata lain, Anda bisa tuliskan bahwa K1 itu sama dengan K2 plus K3. Kemudian K2 dari persamaan nomor 2 ini, K2 itu sama dengan 0. Kemudian K3 itu sama dengan sembarang, bisa sembarang di sini. Saya misalkan saja suatu konstanta alfa, maka kalau demikian, maka K1 ya, K1 itu sama dengan K2 plus alfa. Bisakah K3 0? Bisa. Ya. Kalau K3-nya 0, maka K1 0, K2 0, K3 0. Tapi ada yang lain, bahwa kalau K3-nya adalah 2, maka K1 itu adalah 0 plus 2. Ya. Itu K1 sama dengan K3. Seterusnya. Jadi ada banyak solusi. Karena ada banyak konstitusi, maka dia bergantung linear. Atau linear dependence. Oke. Kemudian berikutnya adalah basis dan dimensi. Jika V adalah sembarang ruang vektor dan S adalah U1, U2 sampai UN merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor P, maka S dinamakan basis bagi P jika kedua syarat terpenuhi. Yang pertama adalah S span P dan S bebas linear. Nah, ini ada dua syarat kalau disebut basis satu dimensi. Ya. Syaratnya adalah span dan bebas linear. Span dan linearly independence. Oke. Contoh tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut merupakan basis matriks berukuran 2x2. Jadi kita punya himpunan matriks. Kalau saya katakan ini M1, boleh saja, M kecil, M2, M3, ini M4. Maka kita tulis kombinasi linearnya dulu, bahwa K kali basis 1, M1 ditambah K dikali basis 2, maka kali basis 3 itu sama dengan, sampai K4 sampai kali basis 4, sama dengan ABCD. Ya, ABCD. Maka kalau ini digabung, artinya persoalan ini yang K1 digabung ini ya, K1 ditambah 0 K2 ditambah 0 K3 ditambah K4. Hasilnya itu 3K1 plus K4 dan seterusnya, maka dapat. Nah, sekarang kalau kita urai menjadi suatu SPL kan jadinya seperti itu. Ya. Ini 3 variabel K1, K2, K3 di seperti ini. K3 kali K1
3 kali K1, 0, 0, K4. Betul. Kemudian 6, K1, kemudian K2 minus 8, K3, 0, K4. Dapatnya B. Dan seterusnya. Dari sini ke sini, itu hanya mengkonversi ini menjadi persamaan. Sistem persamaan linear. Maka selanjutnya, kita hitung determinan dari ini. Kalau determinannya tidak nol, maka SPL itu memiliki solusi. Ya, ada solusinya. Solusi itu berarti setiap A, B, C tertentu, maka ada solusinya. Ya, itu artinya bahwa M itu membangun M22, ya, atau span. Jadi matriks tadi itu adalah spans. Kemudian ketika A0, B0, C0 dengan determinan MK tidak sama dengan 0, maka SPL adalah homogen, punya solusi tunggal. Itu syaratnya. Masih ingat kali ini, ingat proses dasarnya SPL. Kalau suatu SPL itu dapat dihitung solusinya jika det MK-nya tidak sama dengan 0. Maka jadi M ini bebas linear. Dengan demikian, karena dia span dan bebas linear, maka matriks M22, maka M merupakan basis bagi matriks M22. Ya. Ya. Tuh. Jadi basis untuk setiap ruang vektor adalah tidak tunggal. Contoh lagi, misalkan matriks ini, kita punya matriks ini, kemudian ini adalah vektor baris, kemudian saya punya vektor kolom, tuh. Kemudian saya melakukan OBE, saya dapat ini. Ya, kira-kira masih ingat nggak kok bisa dapat OBE-nya begini? Ya, mudah-mudahan masih ingat. OBE di sini itu pertama, kenapa bisa dapat seperti itu? Jadi ini pertama, biar ini positif semua, jadi kalikan min 1 ke semuanya. Jadi dikali min 1 ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 1, ini jadi min 1. Kemudian yang ini dinolkan, berarti baris kedua dikurang baris pertama dikali 1. Itu berarti tinggal ini 1 dikurangi 1, 0. 2 dikurangi 2, 0. 3 dikurangi 1, 2. Kemudian min 1 ditambah kurang min 1, dikurang min 1, itu plus 1, 0. Kemudian baris ketiga, A31 dikali 1 lagi. Jadi ini dikurangi ini, 0. 2 dikurangi 2, 0. Kemudian 2 dikurangi 1, 1. Kemudian min 1 dikurangi min 1, 0. Kemudian kan tinggal menolkan yang ini dan mensatukan yang diagonal. Kita satukan itu, maka dibagi 2 dulu. Ini yang pertama 1, 2, 1, min 1. Agar ini bisa dijadikan 1 diagonal ini. Itu maka ini 0, 0, 1, 0. Kemudian ini sekarang baris ketiga untuk menolkan yang ini, A3 dikurangi baris kedua dikali dengan 1. Maka tinggal 0, 0, 0, 0. Nah, maka dapat ini. Dapatnya ini sama persis. Tuh, ya. Setelah didapatkan OBE seperti ini, kita lihat dia ada dan yang ketika saya menolkan ini juga dinolkan ya. Ini juga dinolkan. Maka hasilnya ini adalah A1 dikurangi ke baris kedua dikali 1 juga. Ini jadi 0. Karena kan ini ya. 1 dikurangi 0, 1, 2 dikurangi 0, 2, 1 dikurangi 1, 0. Kemudian min 1 dikurangi 0. Ini jadi 0. Maka kalau kita lihat, hasilnya adalah sama dengan ini ya. Maka
pertama itu yang kita lihat, kalau ingat vektor basis, di ruang pangkat 3 itu kan ada basisnya adalah I, vektor basis itu sama dengan 1, 0, 0. Gitu ya. Vektor J basisnya itu adalah 0, 1, 0 di ruang pangkat 3. K itu sama dengan 0, 0, 1. Nah, kita lihat mana yang memenuhi ini. 1, 0, 0 ini. 2, 0, 0 enggak. Nah, ini dikali 2. 0, 0, 1, 0 ini. Jadi, yang ke. Nah, berarti itu basisnya. Oke. Maka basisnya adalah ini. Kita padani mana sih yang hasilnya menghasilkan vektor basis. Kalau ini kita padankan hasilnya itu, bahwa yang menghasilkan basis itu adalah kolom pertama dan kolom ke yang ini, itu yang menghasilkan 110 dan yang 001. Maka basisnya, basis ruang kolomnya. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah dia mau menjadi basis atau tidak, maka transpuskan. Ditranspuskan yang A tadi, saya transpuskan dapatnya ini. Kemudian di UBE kan lagi, UBE kan dengan cara yang sama seperti tadi, saya dapatnya. Ya, dapatnya ini. Maka kalau dilihat dari sini, ini menjadi di ruang pangkat 4. Maka 100-nya ada di sini, kemudian 011-nya ada di sini. Ya. Artinya yang memenuhi itu adalah ini dan ini. Maka dari itu, maka yang bersesuaian basis ruang baris dan basis ruang kolomnya itu adalah itu. Maka dengan demikian, maka dimensi basis ruang baris itu sama dengan ruang kolom, maka range disebut range. Jadi range-nya adalah 2. Jadi range ini digunakan untuk menentukan apakah basis dimensi dari matriks itu baik ruang maupun kolomnya sama atau tidak. Nah, dengan cara meng-OBE-kan tadi. Oke. Jadi konsep OBE itu sangat dipakai di dalam ruang vektor. Oke, kemudian berikutnya saya berikan contoh SPL Omegan seperti ini. Ada ini tentukan basis ruang solusi dari SPL. Tentukan basis ruang solusi. Maka kalau kita tahu SPL, maka dapat kita susun menjadi seperti ini. Dari SPL ini ya. Ini tentu perubahan dari sini ke sini harus ingat di penulisan SPL. Sekarang tinggal di OBE kan. Itu hasilnya ini. Ini. Maka ini dengan solusi homogen, SPL homogen tersebut, itu adalah ini. Nah, mudah-mudahan masih ingat cara menghitung ini. Kalau nggak ingat, saya ingatkan sedikit. Ini itu dari sini itu bisa menjadi seperti ini. 1, 0, 0, min 1, 0, 1, min 2, 0, kemudian sisanya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini kan jadi PQRS sama dengan 0 sama. Masih ingat mungkin ya? Maka sekarang kita urai dari yang pertama itu adalah P minus S itu sama dengan 0. Atau dengan lain bahwa P itu sama dengan S. Ya, P sama dengan S. Pertama. Dari yang kedua itu saya dapatkan 0 kali P0 1 kali Q bahwa Q minus 2R itu sama dengan 0. Atau dengan lain-lain, Q itu sama dengan 2R. Kemudian di sini, dari yang terakhir, ini 000S, R sama dengan 0. Maka bisa saja saya tulis dari yang ketiga ini, bahwa R ini saya misalkan saja dengan B. Kemudian misalkan, kemudian ada yang terakhir ini adalah S. S-nya enggak punya, S saya misalkan A.
Kalau demikian, maka di sini ya, ini menjadi R sama dengan B, S sama dengan A. Kalau demikian, maka bisa kita tulis ulang bahwa B karena S sama dengan B berarti sama dengan A. Kemudian Q sama dengan 2B. Kemudian S, R sama dengan B, S sama dengan A. Kalau gitu ini kan bisa ditulis menjadi PQRS itu sama dengan tidak lain adalah mana yang mengandung A kita taruh di depan 1, 0, 0, 1. Ini A ditambah yang mengandung B di belakang. Nah, 0, 2, 1, 0. 0, 2, 1, 0, B. Nah, kita dapatnya ini. Ya. Nah, kurang kecil sedikit di sini saya nggak bisa menulis. Jadi dari sini kan kelihatan nih yang mengandung B itu adalah ini 2, atasnya 0 yang mengandung B. 0. Jadi B. Yang mengandung A 1, 0, 0, 1. 1, 0. Maka dari itu A dan B merupakan parameter. Maka dari itu basis ruang solusi dari SPL di atas itu adalah 1000 dan 0210. Nah, ini disebut dengan ruang solusi atau dinamai nulitas. Jadi ruang solusinya di situ. Artinya apa? Bahwa solusi dari PQRS itu bergantung dari vektor ini dan parameternya. Artinya bahwa kalau saya A-nya kasih sama dengan 1 dan B-nya misalkan sama dengan 1, maka solusi P-nya itu adalah 1, Q-nya itu adalah 2, R-nya itu adalah 1, S-nya itu adalah 1. Gitu. Tapi kalau A-nya ini ya, maka ya, kalau A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1 misalkan, maka solusinya lain lagi. Tapi dari vektor ini juga. Maka tinggal A-nya dikali 2, berarti P-nya dengan demikian, maka dari 2 nilai ini, maka P-nya yang kita dapat itu adalah 2, Q-nya tetap 2, R-nya tetap 1, karena B-nya 1, PQRS-nya itu adalah 2. Ya. Jadi di sini mengandung, maka basis solusi itu, vektor solusi itu adalah. Maka dengan demikian nulitas dari SPL di atas adalah 2. Nah itu yang bisa saya sampaikan hari ini tentang ruang vektor. Ada beberapa latihan yang bisa Anda coba. Silahkan dicoba. Jika tidak ada pertanyaan atau saya buka dulu dengan diskusi, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Halo, apakah ada yang Kalau ditanyakan? saya pribadi mungkin sudah sangat jelas, Pak. Jelas, oke. Kalau jelas, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian dulu pertemuan hari ini dan penjelasan tentang ruang vektor. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak, silahkan ditonton videonya ulang. Nanti saya akan posting di Raja. Sekian, sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih, Pak.